Pernah kepikiran nggak sih gimana cepatnya jalanan kita berubah akhir-akhir ini? Nah, di sesi bedah data kali ini, kita bakal ngomongin sebuah pergeseran tektonik yang lagi kejadian tepat di depan mata kita. Pasar otomotif Indonesia lagi ngalamin transformasi yang luar biasa besar, dan ada satu segmen spesifik yang pertumbuhannya jujur aja benar-benar di luar nalar. Kita nggak cuma lagi ngomongin mobil listrik biasa nih, tapi kita bakal fokus ngebahas segmen plug-in hybrid electric vehicles atau PHEV. Buat kalian yang ngikutin banget dunia otomotif, pasti kerasa kalau peta persaingannya lagi diobrak-abrik. Ada pemain baru yang datang dan langsung tancap gas ngedobrak pasar. Jadi, mari kita bongkar datanya langsung untuk lihat seberapa masif ledakan ini dan siapa dalang utama di balik revolusi jalanan ini. 91. Ya, cuma 91. Dan ini bukan jumlah mobil yang kejual dalam sehari atau seminggu ya. 91 unit ini adalah total seluruh mobil PHV yang terjual di seantero Indonesia selama periode Januari sampai April tahun 2025. Kalian nggak salah dengar kok. Sepanjang 4 bulan pertama di tahun 2025, segmen ini tuh bisa dibilang kayak kota mati. Sepi banget. Belum banyak pabrikan yang berani atau mau nyemplung ke pasar ini. Angka ini benar-benar jadi bukti betapa lambatnya adopsi teknologi plug-in hybrid di Indonesia waktu itu. Benar-benar segmen yang rasanya kayak terlupakan. Tapi coba tebak apa yang terjadi tepat setahun kemudian. Boom, 2089 unit. Bayangin, ini untuk periode yang persis sama, Januari sampai April, tapi di tahun 2026. Dari cuma 91 unit, tiba-tiba lompat ke lebih dari 2.000 unit cuma dalam waktu 1 tahun. Ini sih bukan cuma sekedar peningkatan ya, ini benar-benar ledakan eksponensial. Pasar yang tadinya adem ayem, mendadak berubah jadi arena balap yang super agresif. Loncatan gila-gilaan ini jelas bikin kita mikir satu hal. Apa sih yang sebenarnya memicu anomali penjualan sehebat ini? Oke, kita masuk ke bagian pertama, ledakan penjualan mobil PHEV. Kita harus lihat lebih dekat anatomi dari lonjakan ini nih. Kalau kita perhatiin transisi dari bulan Maret ke bulan April 2026, itu ada lonjakan yang masif banget, angkanya nembus 60,2%. Distribusi mobil PHEV di bulan April ini langsung meroket. Padahal sebulan sebelumnya, di bulan Maret, angkanya cuma nongkrong di 355 unit. Kenaikan bulanan secepat ini tuh sinyal kuat kalau tiba-tiba ada demand pasar yang kebuka lebar. Atau ada pasokan model-model baru yang langsung ludes disikat sama konsumen Indonesia yang udah pada penasaran. Nah, ada satu laporan dari Detik Auto yang nangkep fenomena ini lewat satu kalimat yang deskriptif dan on point banget. Mereka nulis, aroma negeri tirai bambu terasa sangat menyengat. Metafora ini tuh pas banget. Karena usut punya usut, lonjakan ribuan persen yang kita bahas tadi itu bukan hasil kerja keras pabrikan otomotif tradisional yang udah puluhan tahun jualan di sini. Sama sekali bukan. Ledakan ini murni didorong oleh invasi super agresif dari merek-merek asal China. Mereka masuk bawa strategi yang matang dan produk yang langsung nusuk tepat ke jantung seleranya konsumen kita. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, dominasi merek tirai bambu. Kalau kita udah tahu dari mana asal loncakannya, mari kita lihat seberapa telak dominasi mereka. Jawarannya di bulan April 2026, siapa lagi kalau bukan Chery Tiggo 8 CSA yang sukses nyetak angka distribusi sampai 229 unit. Angka ini mimpin jauh di depan loh. Tapi pertarungan sengit juga terjadi antar sesama merek China. Wuling pastinya nggak mau ketinggalan. Mereka nempel ketat di posisi kedua lewat Wuling Action dengan 183 unit. Terus di posisi ketiga, Chery balik lagi nyirim jagoan lainnya, Tiggo 9 CSA dengan 52 unit. Jadi 3 posisi teratas di segmen ini benar-benar disapu bersih sama pabrikan China. Nggak kasih kendor. Dan yang bikin makin geleng-geleng kepala, invasi mereka nggak berhenti di top 3 aja. Di luar itu, masih banyak antrean model yang ngebuktiin seberapa dalam penetrasi mereka ke pasar kita. Ada Geely Stray MI dengan 35 unit, terus lini premium Jacuja 8 SHS di 31 unit, Wuling Darion 10 unit, sampai Jacuja 7 SHS. Pabrikan Cina ini tuh nggak nanggung-nanggung ngirim 1-2 model. Mereka bener-bener ngebombardir pasar kita dengan segala macam pilihan bodi, desain, dan harga. Mereka kayak bikin ekosistem sendiri, di mana apapun kebutuhan konsumen buat mobil PHEV, pabrikan Cina udah nyiapin barangnya. Ini membawa kita ke bagian ketiga, strategi pabrikan non-China.
Pas ngelihat invasi segila ini, pasti kalian mikir, terus raksasa otomotif dari Jepang atau Eropa pada kemana nih? Nah, poin krusialnya ada di sini. Ada perbedaan fundamental dari cara mereka ngelihat pasar, beda 180 derajat. Di satu sisi, pabrikan China milih main di volume tinggi, harga bersahabat, dan penetrasi massal yang super agresif. Di sisi sebaliknya, pabrikan Jepang dan Eropa justru milih jalan eksklusif. Mereka nggak peduli tuh soal jualan ribuan unit tiap bulan. Fokus mereka adalah nembak konsumen berstatus dompet tebal dengan ngejual mobil PHEV yang harganya di atas 1 miliar rupiah. Intinya, mereka main di strategi margin tinggi tapi volume rendah. Dan strategi main eksklusif ini langsung kelihatan hasilnya di angka penjualan. Cuma ada 2 model non-China dengan harga di atas 1 miliar yang berhasil kecatat ada penjualannya di April 2026. Mazda CX-80 laku 14 unit dan Lexus RX 540 Plus terjual 9 unit. Cuma belasan, bahkan ada yang 1 digit. Fakta ini makin negesin kalau buat pabrikan tradisional, mobil PHEV di Indonesia itu masih dianggap sebatas barang mewah, belum jadi solusi mobilitas harian buat masyarakat luas, kayak yang lagi diusahain mati-matian sama merek-merek China. Oke, sekarang kita buka zoom out sedikit dan masuk ke gambaran besarnya di bagian keempat, PHEV versus mobil listrik murni. Biar perspektif kita benar-benar utuh, kita harus taruh pertumbuhan PHV tadi di samping raksasa yang sesungguhnya. Masih ingat kan angka 2089 unit buat PHV tadi? Sekarang coba bandingin sama angka ini, 47.781 unit. Wow, ini adalah total kali wholesales untuk mobil listrik murni atau pure EV di periode yang sama, Januari sampai April 2026. Jomplang banget kan? Perbedaannya udah kayak bumi dan langit. Dan yang bikin sang raksasa ini makin menakutkan, pergerakannya tuh nggak melambat sama sekali. Penjualan mobil listrik murni ini malah nyatet kenaikan sampai 89,4% dibandingin periode yang sama di 2025. Tahun lalu aja angkanya udah di 25.231 unit, dan sekarang melesat nyaris 2 kali lipat. Jadi EV murni ini bukan cuma menang di jumlah absolut doang, tapi secara persentase pertumbuhannya dari basis angka yang udah raksasa pun masih luar biasa masif. Realita di lapangannya jelas banget. Kalau kita lihat proporsinya, potongan kue paling raksasa jelas masih dipegang mutlak sama mobil listrik murni dengan hampir 48.000 unit. Di sisi lain, PHV cuma dapat irisan yang super tipis di angka 2.000-an unit tadi. Jadi iya, PHV memang lagi ngalamin ledakan pertumbuhan yang fantastis berkat invasi merek China. Tapi kalau kita ngomongin ekosistem kendaraan hijau secara keseluruhan, mobil listrik murnilah penguasa absolutnya yang lagi nyetir arah masa depan otomotif di Indonesia. Data-data tadi ninggalin kita sama satu realitas pasar yang seru banget buat diikutin. Di satu kubu, pabrikan China udah sukses ngebangunin segmen PHEV yang dulunya mati suri dan menyingkirkan cara main pabrikan Jepang atau Eropa yang milih jalan aman dan eksklusif. Tapi di kubu lain, transisi ke arah mobil listrik murni melesat dengan skala yang belum ada tandingannya. Nah, pertanyaan besarnya buat kalian hari ini, apakah merek-merek China ini bakal terus memonopoli tren transisi hybrid massal di Indonesia? Dan di tengah gempuran itu, apa iya teknologi PHEV pada akhirnya bisa merangkak naik dan bersaing sepadan sama sang raksasa EV murni? Ini sih arena persaingan yang wajib banget kita pantau terus. Terima kasih banyak udah ikut nemenin di sesi bedah data kali ini, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.